Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Mutafi. NIM saya 430102000016, Prodi KPI dari kelas 3A. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai doa dan tawakal. Dari doa dan tawakal, kewajiban berikhtiar itu haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh setiap kaum muslimin dalam setiap usaha. Di samping itu, ia hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan sehingga Allah mengabulkan atas apa yang diusahakannya. Dengan demikian, berdoa itu adalah semacam ikhtiar secara batin di samping ikhtiar secara lahir. Setelah berikhtiar dan berdoa, berhasil atau tidak usahanya itu hendaklah diserahkan sepenuhnya kepada Allah yang menentukan hasil yang hendaklah dicapainya. Itulah yang disebut tawakal. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya, dan kepada Allah bertawakallah kamu jika kamu benar-benar beriman. Quran surat Al-Maidah. Dengan berikhtiar, berdoa dan bertawakal, setiap muslim akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau berhasil apa yang diusahakannya. Sebaliknya, ia tiada berputus asa jika belum berhasil apa yang diusahakannya. Bahkan akhirnya setelah berulang kali diikhtiarkan masih belum juga berhasil, hendaklah ia menerima takdir itu dengan penuh kerelaan karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Putus asa itu dilarang oleh agama, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Selanjutnya, dalam peristiwa-peristiwa penting di akhirat, dalam beriman kepada hari kiamat itu kita diwajibkan juga untuk mempercayai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di akhirat. Peristiwa tersebut diterangkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya ialah hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia dalam kubur. Mula-mula malaikat Israfil menyembunyikan serunai yang pertama sebagai tanda hancurnya alam semesta ini. Kemudian setelah semuanya binasa, maka sekali lagi malaikat Israfil membunyikan serunai sebagai tanda manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Yang selanjutnya dalam mahsyar atau padang mahsyar,
Kemudian manusia dikumpulkan di lapangan yang amat luas sekali. Itulah yang disebut mahsyar, artinya tempat berkumpul. Di mahsyar itulah manusia mendapatkan buku catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang selanjutnya mizan dan hisab. Buku catatan itu kemudian ditimbang dalam timbangan amal yang disebut mizan. Kemudian diperhitungkan dengan secermat-cermatnya, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Perhitungan itu disebut hisab. Shirotol mustaqim. Selain penimbangan dan perhitungan, setiap orang harus melewati sebuah titian yang membentang di antara kedua tepi neraka jahanam. Itulah yang disebut shirotol mustaqim. Bagi orang yang baik, catatan amalnya akan dapat melewati titian itu yang akhirnya sampailah ke surga. Sedangkan bagi orang yang jelek, catatan amalnya, amal perbuatannya, ia akan jatuh ke dalam neraka. Yang terakhir, surga dan neraka. Demikianlah akhirnya orang yang beriman dan beramal soleh akhirnya dapat dimasukkan ke surga. Di surga itulah mereka akan memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi. Sebaliknya orang yang ingkar dan durhaka akan dimasukkan ke neraka, tempat manusia mendapatkan kesengsaraan dan penderitaan yang tak ada taranya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian. Wonten tupat kecelop santen wabilih menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.